Jangan kejar kekayaan, jangan kejar pemakaian Tuhan. Kejarlah pengenalan akan Tuhan. Apakah Anda mengenal Tuhan dan Tuhan sungguh-sungguh mengenal Anda? Orang kalau kenal Tuhan dan tahu maunya Tuhan, pasti hidupnya berubah. Syukur buat hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Kami bersyukur kalau kami boleh sehat, kami boleh kuat, dan kami boleh datang ke rumah-Mu. Berbicaralah buat kami, tumpahkanlah isi hati-Mu. Ajari kami kebenaran firman-Mu dengan bahasa yang mudah dimengerti. Roh Kudus bantu kami supaya kami boleh memahami dan menghidupi. Di dalam nama Yesus, ubahkan umat-Mu Tuhan. Yang siap diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan, amen. Silakan duduk kembali, puji nama Tuhan. Shalom. Puji Tuhan. Haleluya. Saya akan khotbah yang berbeda nanti jam 10. Pagi hari ini saya akan khotbah tentang kunci perubahan hidup. Kunci perubahan hidup. Kita tahu bahwa banyak orang Kristen yang meskipun mereka sudah percaya Yesus, mereka sudah tahu banyak firman Tuhan, bahkan mereka mungkin ribuan kali dengar khotbah, tapi kita tahu hidupnya tidak berubah. Yang mengerti katakan amin. Kok hidupnya gak berubah? Ngomong tetap kasar. Memperlakukan orang tetap gak baik. Kerja tetap gak jujur. Nipu orang jalan terus. Ngutang gak bayar. Pernikahan tetap gak setia. Rumah tangga gak jadi saksi. Perkataan gak lemah lembut. Banyak orang Kristen yang kok sepertinya ikut Tuhan, tapi hidupnya gak berubah. Padahal keharuman pengenalan akan Kristus itu dinyatakan lewat perubahan hidup kita. Yang mengerti katakan amin. Kenapa orang yang tahu firman, bahkan hafal firman, hidupnya gak berubah? Dua saja. Yang pertama, karena mereka tidak sungguh-sungguh mengenal Allah. Pengetahuan akan firman Allah tidak membuat orang berubah. Karena mereka tidak mengenal Allah. Ada istilahnya pengetahuan tanpa hubungan. Tahu firman tidak membuat orang mengenal Tuhan. Yesus dan orang-orang Farisi, ahli Taurat, orang Saduki, para imam, membaca Taurat yang sama. Tapi apa yang membedakan? Taurat yang dibaca sama. Tapi buah kehidupan Yesus dan buah kehidupan orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, ahli Taurat, dan para imam sangatlah berbeda. Kenapa? Kuncinya ada gini, Yesus mengenal Bapa, tapi mereka hanya hafal Taurat saja. Tahu aja belum tentu kenal. Karena untuk kenal itu butuh hubungan. Yang mengerti katakan amin. Hati-hati dalam perjalanan kekristenan. Jangan sampai kita cuma tahu firman, tapi kita nggak punya hubungan sama Tuhan. Ada kesaksian dari Pastor Kong Hee, Gembala City Harvest Singapore. Mungkin Anda ada yang baca ceritanya bagaimana beliau ditahan di penjara karena kasus keuangan di gerejanya. Ketika dia sangat-sangat terpuruk, dan dikatakan dia merasa dia berada di titik terendah dalam hidupnya ketika dia ada di penjara. Bisa dibayangkan malunya. Dan bagaimana dia merasa ditinggalkan. Tentu ada salah, tetapi di penjara itu dia merasakan keterpurukan yang amat sangat. Dan di sanalah dia mulai bilang sama Tuhan begini. Tuhan, aku ini menyembuhkan orang sakit. Aku ini khotbah dan jutaan orang kenal Tuhan. Aku ini melayani dan banyak orang terima Tuhan. Hidup mereka diubahkan. Aku bernubuat. Dan disitulah Tuhan jawab dia. Aku tidak mengenal kamu. Teman saya yang ikut konferensinya Kong Hee dan cerita ini ke saya. Dengar kata-kata itu tuh kayak memukul hati saya dengan sangat keras gitu. Seringkali orang Kristen terjebak di dalam fase mengejar berkat dan bukan si pemberi berkat. Orang Kristen terjebak
kelihatan rohani. Ketika mereka bisa khotbah, mereka tahu banyak ayat. Kelihatan hebat ketika mereka dipakai Tuhan. Ketika mereka terkenal. Ketika mereka kaya. Kayaknya itu aja gitu yang kita kejar. Tapi gak banyak orang Kristen yang sungguh-sungguh memastikan mereka dikenal sama Tuhan. Jangan kejar kekayaan, jangan kejar pemakaian Tuhan. Kejarlah pengenalan akan Tuhan. Pertanyaan saya pagi hari ini, apakah Anda mengenal Tuhan dan Tuhan sungguh-sungguh mengenal Anda? Tahu belum tentu kenal. Beberapa orang ngaku-ngaku kenal saya. Bahkan cerita bahwa saya pergi sama dia ke Bali sama-sama. Saya ditanya, si Henny kenal orang ini? Saya bilang enggak. Wah, dia bilang dia ikut Cici ke Bali katanya. Ah enggak, saya bilang saya gak kenal. Ada yang ngaku kenal-kenal. Tahu belum tentu kenal. Mungkin satu kali aja pernah ketemu, halo kenalkan namanya siapa. Dan seperti yang saya pernah bilang, saya paling gak hafal nama orang. Kenalan 10 kali baru saya hafal mungkin. Kecuali kita jadi teman. Kecuali Anda dekat sekali sama saya, baru saya hafal nama. Nama pengerja aja, saya lupa. Belum tentu yang singer di sini saya tahu namanya. Tahu belum tentu kenal. Banyak yang melayani di ICI, tapi nggak banyak yang kenal saya. Tahukah Anda itu? Karena untuk kenal butuh hubungan. Berapa banyak yang melayani di ICI datang ke saya dan benar-benar mendekati saya? Gak banyak. Sama dengan Tuhan, kita tahu firman Tuhan, kita tahu Tuhan karena Tuhan. Tapi apakah Tuhan mengenal kita dan kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan? Tidak ada pengenalan tanpa hubungan. Yang namanya kenal itu pasti tahu sukanya apa, maunya apa yang bikin dia marah. Orang yang benar-benar mengenal kita pasti tahu kita siapa. Pernah lihat kita marahnya kayak apa. Ciri-ciri orang yang mengenal Tuhan adalah hidupnya pasti dituntun Tuhan. Orang kalau benar-benar kenal Tuhan, dia pasti ngerti yang Tuhan mau, bener gak? Dulu tuh saya gak suka dandan. Saya ini cewek tomboy. Olahraga bela diri yang saya suka dulu taekwondo. Pohon di rumah sampai hancur saya tendangin. Waktu kecil saya tomboy sekali. Sukanya pakai celana pendek. Coba sekarang saya pakai celana pendek diomongin jemaat. Padahal ke pantai kan gak apa-apa ya. Waktu saya nikah sama suami saya polos-polosan gak gitu dandan. Gak ngerti make up. Bener. Pakai lipstick sampai sekarang lupa touch up. Kalau gak kondangan saya gak touch up. Makan hilang. Gue jilatin sampai habis. Terus gak pernah touch up. Satu hari ketika saya sudah menikah sama suami saya, kami jalan-jalan ke KL. Di eskalator, saya bilang sama suami saya mau mampir ke shopping center mau beliin mama saya kado. Saya mampir ke counter salah satu brand make up. Dan saya karena gak ngerti make up, saya tanya sama dia belinya yang mana kalau mau beliin orang tua saya. Ditunjukin satu set, memang sales jual yang paling mahal. Tapi bonusnya saya didandanin. Ya bolehlah. Selesai beli, saya didandanin, saya jalan lagi ke eskalator sama suami saya. Di eskalator, ini kisah di eskalator ya. Jojo lihat saya dengan terpesona. Dia bilang gini, ini baru terawat, dia bilang gitu. Saya tersungging tapi tersinggung. Ngerti ya tersungging tapi tersinggung ya? Tersipu-sipu tapi kesel. Ternyata selama ini lu ngerasa gua tuh gak terawat ya. Nah, sejak saya tahu maunya suami saya, karena hubungan melahirkan pengenalan. Saya jadi tahu dia maunya saya dandan. Kunaon atuh eta teh cicing wae. Ya udah saya mulai dandan, saya mulai belajar nonton YouTube cara pakai make up. Oh sekarang mah jago meskipun gak jago banget.
Terus dia mulai ngomong, kamu rambutnya jangan berantakan dong, gitu. Dia saya hitam gak protes, saya pesek gak protes. Yang dia protes rambut gak boleh berantakan, cuma itu doang. Gendut aja gak ngomong. Jadi saya mulai belajar ngeblow, saudara. Pegel tahu ngeblow bapak-bapak. Apalagi kayak saya, istri pengiritan. Gak pernah ke salon. Ngeblow sendiri di rumah. Saya mulai ngerti maunya suami saya, hidup saya mulai berubah. Orang kalau kenal Tuhan dan tahu maunya Tuhan, pasti hidupnya berubah. Hubungan melahirkan pengenalan dan kita akan berubah karena kita ngerti maunya Tuhan. Saya percaya orang yang benar-benar punya hubungan dan mengenal Tuhan, dia ngerti maunya Tuhan apa buat hidupnya. Dan Roh Kudus di dalam dia pasti mengajar dia dan menuntun hidupnya. Heran kalau orang nggak berubah. Tapi pelayanan hebat, khotbah dahsyat kalau ngomong ayat. Tapi kalau nyakitin istri bikin hati tersayat-sayat. Yohanes 14 ayat 26, penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kudus itu yang akan menuntun hidup kita, ngasih tahu kita apa yang Tuhan mau. Bahkan waktu kita bikin salah, Roh Kudus akan ingatkan kita firman Tuhan supaya kita balik lagi. Orang yang mengenal Tuhan pasti dipimpin sama Roh Tuhan. Amin. Dan yang luar biasa gini, Wahyu 3 ayat 19, firman Tuhan berkata, Tuhan bilang gini, barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakan hatimu dan bertobatlah. Tuhan tuh gak akan diam aja kalau kita bikin salah. Orang kalau hidupnya gak berubah, tetap jatuh bangun dalam dosa, tetap jatuh bangun dalam dosa, dipertanyakan hubungannya dengan Allah. Kenal Tuhan gak lu sebenarnya? Ngaku Kristen, datang ke gereja, bayar perpuluhan, rajin penyembahan, tapi hidup gak berubah, tetap selingkuh, tetap bohong, tetap nyuri, tetap nipu orang, tetap jahat sama orang, tetap kayak pendekar mukulin orang. Dengar baik, mengenal Allah pasti akan mengubah hidup kita. Orang kalau hidupnya gak berubah, dia gak kenal Allah. Karena Tuhan pasti kasih tahu kita kalau kita salah. Itu tanda pengenalan akan Allah. Amin. Sekalipun Anda jatuh, katakan Anda selingkuh, Tuhan akan menegurmu saat itu dan bilang gini, hentikan. Kamu tahu Roh Tuhan tuntun kamu. Dan orang pasti hidupnya berubah. Ciri orang mengenal Allah, cepat aja 3. Firman Tuhan mengatakan, orang yang mengenal Allah yang pertama, tahu kehendak Allah dalam hidupnya. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Bukan orang yang berseru Tuhan Tuhan yang masuk dalam kerajaan sorga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Ingat, ada orang yang berkata, aku telah bernubuat, aku telah mengusir setan, aku telah melakukan mujizat demi namamu. Dan Yesus bilang apa di ayat 23? Aku tidak mengenal engkau. Enyahlah daripadaku, kamu pembuat kejahatan. Orang yang mengenal Tuhan tandanya, dia ngerti kehendak Tuhan dalam hidupnya. Kalau Anda hari ini masih gak tahu apa maunya Tuhan dalam hidupmu, mari kejar Tuhan. Kejarlah pengenalan akan Tuhan. Kalau Anda kenal pasanganmu, kamu tahu apa yang dia suka, apa yang bikin dia marah. Anda tahu cara berpikirnya. Yang paham katakan amin. Yang kedua, tanda orang mengenal Tuhan. Dia tidak hidup dalam kekhawatiran dan tetap kuat menghadapi badai kehidupan. Bedanya orang yang mengenal Tuhan sama tidak mengenal Tuhan ini. Orang yang kenal Tuhan sungguh-sungguh tidak hidup dalam kekhawatiran. Matius 6 ayat 31-32. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Ayat 32. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Orang yang benar-benar mengenal Allah tidak akan khawatir. Karena dia tahu Bapa tahu yang dia butuh. Katakan amin. Ibaratnya anak dengan bapaknya. Anak saya gak perlu khawatir besok makan apa saya. Karena dia tahu papa mamanya pasti siapin buat dia. Amen. Bahkan gini. Orang yang sungguh-sungguh mengenal Allah tidak
akan takut menghadapi badai kehidupan. Sesulit apapun, anak-anak saya tahu, saya dan suami saya tidak akan membiarkan mereka. Kami akan berusaha menolong mereka. Sama hubungan kita dengan Tuhan. Daniel 11 ayat 32b berkata gini. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Kalau kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan, badai kehidupan boleh datang. Orang boleh jahatin kita, orang boleh mencelakakan kita. Tapi kita akan tetap kuat karena kita tahu Tuhan pembela kita. Amen. Filipi 4 ayat 13 berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. 1 Korintus 10 ayat 13 berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Kita akan ngadapin masalah, semua orang ngadapin masalah, semua orang punya badai kehidupan masing-masing. Tiap kita pergumulannya beda-beda. Tapi membedakan orang yang mengenal Allah dan orang yang tidak mengenal Allah ada gini. Orang yang tidak mengenal Allah akan jadi lemah dan putus asa. Takut, kecewa dan meninggalkan Tuhan, meninggalkan iman. Tapi orang yang mengenal Allah akan tetap kuat. Dia percaya Tuhan pasti tolong dia. Tuhan pasti buka jalan. Pencobaan yang dia alami gak akan melampaui kekuatannya. Bahwa Tuhan pasti kasih jalan keluar. Bahkan Tuhan kasih kekuatan mengelaluinya. Katakan amin. Hidup kita gak selalu enak bukan? Yang mengenal Tuhan gak ada jaminan gak sakit. Yang mengenal Tuhan gak ada jaminan gak bangkrut. Yang mengenal Tuhan gak ada jaminan gak menghadapi persoalan dalam rumah tangga. Semua kita prosesnya sama. Yang ngebedain respon kita. Orang kalau kenal Tuhan dia akan kuat. Katakan amin. Ciri orang yang mengenal Allah yang ketiga. Dia hidup mengasihi Allah dan sesama. Wow, ada orang-orang Kristen yang ngomong kasih paling jago tapi tidak melakukan kasih. 1 Korintus 8 ayat 3 berkata gini. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Nah, gimana cara mengasihi Allah? 1 Yohanes 4 ayat 7 dan 8. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Orang yang mengasihi mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Sederhana gini. Kenapa orang Kristen bisa gak punya kasih? Karena gak punya hubungan sama Tuhan. Kalau mereka terhubung sama Tuhan, Allah adalah kasih. Dia sumber kasih. Kita pasti punya kasih. Amin. Kalau orang mengaku mereka kenal Tuhan tapi tidak punya kasih sama orang, jahat. Kalau ngomong nyakitin orang, bisa mencelakakan orang, fitnah orang, nyuri, nipu, jahat sama orang. Saya jamin orang itu gak kenal Tuhan sebenarnya. Ciri orang yang benar-benar mengenal Allah adalah mereka hidup dalam kasih. Katakan amin. Yang terakhir, mengapa orang yang tahu banyak firman hidupnya gak berubah? Tadi yang pertama karena mereka tidak mengenal Allah. Yang kedua karena mereka hidup dalam kefasikan. Orang-orang fasik hanya tahu firman tapi tidak melakukan. Hati-hati jangan sampai cuma tahu firman. Sekedar nyangkut jadi pengetahuan tapi tidak jadi gaya kehidupan. Taurat yang kita hafal tidak akan mengubah hidup kita. Tidak akan mengubah cara berpikir kita. Kalau hanya sekedar jadi pengetahuan dan bukan gaya kehidupan. Anda harus tahu bahwa setiap tindakan kita ini lahir dari pikiran kita. Mari saya mau ajarin bagaimana caranya firman Tuhan itu bisa mengubah hidup kita. Perbuatan, tindakan lahir dari pikiran. Berarti firman Tuhan harus mengubah cara berpikir kita. Berubahlah oleh pembaharuan akal budimu. Kata Roma 12 ayat 2. Berubah oleh pembaharuan budi oleh firman Tuhan. Saya jelaskan pelan-pelan. Cara berpikir kita yang duniawi ini harus diganti dengan cara pandang firman Allah. Kalau Anda dengar khotbah atau baca firman, jangan suka berargumentasi, tetapi dimengerti dan dihidupi. Saya ulangi. Kalau Anda baca firman dan dengan khotbah, jangan suka berargumentasi
berargumentasi, tapi coba dimengerti dan dihidupi. Orang tuh kalau dengar firman, banyak yang suka protes. Saya kalau upload khotbah di Instagram, wah yang protes beberapa. Tapi kak, gitu. Tapi kan. Nah, ada yang ngeselin kemarin. Saya upload di IG. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Saya jabarin tuh penjelasannya singkat, padat dan jelas. Ada ayatnya banyak. Karena ada orang-orang netizen itu kalau saya nggak pakai ayat, saya dikata-katain. Anda itu bukan motivator, Anda itu pengkhotbah, ayatnya mana gitu. Jadi saya pakai ayat banyak. Nah, udah dijelasin segitu jelasnya, udah ada ayatnya. Dia komen dong. Kak, apa boleh jika kejahatan dibalas dengan kejahatan? Kira-kira gimana perasaan Anda? Ini orang kenapa ya? Tell me itu lalit atau nggak ngerti? Udah dijelasin, jangan membalas kebaikan dengan kejahatan, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Ayatnya lengkap, masih tanya, Kak, apa boleh kejahatan dibalas dengan kejahatan? Itu kok di depan saya langsung, on banget sih kamu. Gitu. Dengar baik, kalau Anda pengen firman Tuhan itu merubah cara berpikir Anda, jangan sok pinter. Orang yang sok pinter itu gak akan berubah hidupnya. Dengar firman itu coba dimengerti gitu. Dengar firman, dimengerti dan dihidupi. Jangan berargumentasi. Saya mau ajak Anda sedikit ngupas gini. Kita ini kan hidup di dunia. Value-value dunia itu masuk semua ke pikiran kita, betul? Saya pernah cerita, kita banyak nonton film Korea, kita kerjaannya jadi melo-melo, nangis-nangis, main drama ya kan. Lalu kita nonton film cewek dan cowok dating, makan malam sama-sama, endingnya tidur sama-sama. Ini anak-anak muda bahaya loh. Standarnya udah ngikut dunia. It's okay sex before marriage. Terus mulai lihat, oh cewek sama cewek boleh nikah. Oh gitu ya. Wah nilai-nilai dunia. Oh zaman sekarang nge-vape ya. Oh rokok ya. Semua diserap. Ini value dunia masuk ngeracunin pikiran kita. Nah bagaimana memindahkan value-value dunia ini dengan kacamata firman Allah adalah begini. Contoh. Dunia berkata. Yang penting kaya. Nggak usah dunia, anak saya aja ngomong sama saya. Mama, aku mau kaya. Biar mama jangan naik kelas ekonomi lagi kalau naik pesawat terbang, dia bilang gitu. Aku mau bisa beliin mama bisnis kelas. Kemarin kami dibayarin orang tiket ke Kanada ya, sekeluarga ya. Berkat Tuhan, amin. 5 tiket dibayarin for free. Dia lihat saya naik ekonomi itu saya nggak bisa tidur. Jadi puluhan jam nyampe ke Kanada saya udah terteler-teler. Anak saya langsung ngomong gitu. Mama, aku akan jadi orang kaya. Dan kalau aku kaya, mama nggak perlu naik ekonomi kelas lagi. Dalam hati saya bangga tapi sedih. Kok anak saya mimpinya jadi kaya aja? Tapi dunia mengajarkan begitu, kita semua juga bilang begitu. Yang penting hidup itu kaya. Benar apa benar? Jujur. Tapi Yesus berkata, Matius 16 ayat 26. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Memiliki seluruh dunia. Wow. Anda lihat artis-artis yang kaya-kaya? Whitney Houston, almarhum. Michael Jackson, almarhum. Dan masih banyak lagi yang lain. Apa yang mereka enggak punya? Kita yang belum kaya-kaya banget, coba lihat dulu mereka yang sudah kaya banget. Oke? Apa yang mereka enggak punya? Nama punya, tenar banget. Uang banyak banget. Pacar banyak banget. Apa yang mereka enggak bisa beli? Tapi lihat ujung hidup mereka. Mereka matinya overdosis karena drug. Kita yang belum kaya pengen kaya. Kira-kira kalau kita kaya kayak gimana? Mari lihat artis Hollywood. Brad Pitt si ganteng.
tidak sedunia karena Jojo yang ganteng sedunia. Brad Pitt itu ganteng, nikah sama artis kesayangan saya Jennifer Aniston. Nggak dikaruniai anak, cerai. Nikah sama Angelina Jolie, si bibir seksi. Saya suka dua-duanya. Cuantik, main Tomb Raider keren. Suka saya sama Angelina Jolie. Meskipun dia rada-rada aneh ya katanya. Tapi lihat, orang pengen nikah sama perempuan paling cantik sedunia. Saya mau tanya, apa kurang cantik mereka? Apa kurang seksi? Apa kurang montok? Apa yang uang gak bisa kasih mereka? Mereka kaya, mereka punya mansion, istana, rumah di mana-mana. Harta banyak, istri cantik, suami paling ganteng. The hottest man in the world, Brad Pitt dulu. Saya kasih tahu, kita yang gak punya yang mereka punya. Oh, saya sih punya, suami yang paling hot sedunia. Mereka berakhir bercerai. Brad Pitt bercerai dengan Jennifer, bercerai lagi kalau alasannya gak punya anak. Dengan Angelina Jolie punya anak tapi cerai juga. Apa yang kita cari sebenarnya kalau harta? Yesus bilang, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya? Jadi yang lebih penting mana? Nyawa atau harta? Nyawa. Lukas 12 ayat 15. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Yesus bilang, jangan serakah. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Yesus tuh ngomong bener. Kita pakai kacamata dunia, wih duit segalanya. Yesus bilang, jangan serakah. Kalau kamu bilang duit segalanya, apapun kamu ukur pakai duit. Apapun yang kamu lakukan cari duit. Betul? Tapi Yesus bilang, sekalipun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya. Apakah uang bisa menyelamatkanmu dari pandemi kemarin? Yang kena COVID itu banyak kan orang kaya. Yang punya private jet, yang punya helikopter. Gak anti pandemi. Saya kasih tahu, Tuhanlah segalanya. Bukan uang. Jangan terjebak. Kita kejar berkat, gak kejar si pemberi berkat. Hidup orang gak berubah. Karena mereka tahu firman tapi gak lakukan. Cinta uang adalah akar segala kejahatan. Demi cari duit, orang gak lakukan firman. Mereka menyiksa diri dengan berbagai duka, bahkan meninggalkan iman, kata firman Tuhan. Karena uang. Jangan sampai karena cari duit, kamu gak cari Tuhan. Dulu lagi susah, datang ke sini. Ikut ibadah nyembah-nyembah sampai nangis, meler-meler. Saya lihat tisunya sampai lecek banyak. Minta didoain sama kami. Begitu diberkati Tuhan, usahanya rame, hilang dari gereja. Saya kasih tahu, jangan karena cari duit, gak cari si pemberi duit. Tuhan harus jadi segalanya. Bagaimana firman Tuhan bisa mengubah cara berpikir kita? Ada lagi nih. Pandangan firman Tuhan harus menggantikan cara berpikir dunia kita ini loh. Lagi. Kekristenan hanya akan jadi agama. Orang Kristen akan jadi agamawi. Hidup dalam kemunafikan. Kalau kita belajar tentang Tuhan tapi kita gak punya hubungan dengan Tuhan. Firman yang kita dengar, yang kita baca. Cuma jadi hafalan, pengetahuan dan tidak jadi gaya kehidupan. Berapa banyak orang Kristen bicara kasih, tapi hidupnya tidak punya kasih. Semua firman yang kita baca, gak boleh cuma jadi hafalan dan pengetahuan. Tapi harus bisa mengubahkan cara pandang kita. Bagaimana caranya? Yosua 1 ayat 8. Firman Tuhan mengajar gini. Janganlah kamu lupa memperkatakan kitab Taurat. Firman harus diperkatakan. Katakan firman harus diperkatakan. Karena iman timbul dari pendengaran firman Tuhan. Yang kedua, renungkanlah itu siang dan malam. Katakan firman Tuhan harus direnungkan. Supaya kamu bertindak hati-hati. Sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Katakan firman Tuhan harus dilakukan.
3. Firman Tuhan harus diperkatakan. Ulangi sama-sama. Firman Tuhan harus diperkatakan. Firman Tuhan harus direnungkan. Firman Tuhan harus dilakukan. Nah, bagaimana perenungan firman bisa membuat kita mengalami pembaruan akal budi? Ada gini. Waktu kita baca firman, jangan dibaca, jangan dihafal, direnungkan. Katakan direnungkan. Ketika Anda renungkan tuh gini. Nikmati satu ayat, renungkan dalam-dalam. Pengenalan akan Allah. Pengenalan akan Allah. Renungkan, cari ayatnya, renungkan. Dikunyah. Dari situ kita tarik. Orang kalau kenal itu harus butuh hubungan. Lewat hubungan kita jadi ngerti maunya orang. Kita jadi paham apa yang dia gak suka, apa yang dia suka. Kita ngerti pribadinya. Jadi Tuhan itu mau kita kenal dia supaya kita ngerti dia maunya apa. Apa yang dia gak suka, apa yang dia berkenan. Ketika kita renungkan firman Tuhan itu, ada sesuatu yang terbangun dalam pikiran kita. Yang namanya belief system. Tahukah Anda, belief system dalam bahasa Indonesianya, keyakinan dalam pikiran. Itulah yang melahirkan tindakan. Saya kasih contoh. Ada seorang anak perempuan bilang sama saya, Ci, kalau sikat gigi, itu lidahnya harus disikat. Kenapa saya tanya gitu? Dia bilang, kata mama saya, supaya nafsu makan. Anak ini masih kecil, lucu. Sampai hari ini saya ingat perkataannya. Jadi gara-gara omongan itu, saya sikat lidah saya. Makanya nafsu makan berlebihan. Tapi dengar baik. Mamanya kasih tahu dia, kalau sikat gigi harus sikat lidah supaya nafsu makan. Jadi dia lakukan. Kenapa dia lakukan? Karena dia percaya omongan mamahnya. Anda tidak gunting kuku malam-malam. Kenapa? Katanya zaman dulu, kalau gunting kuku malam-malam bisa lihat hantu. Atau nyumpain orang tua mati. Macam-macam kan? Bener nggak? Padahal gini, zaman dulu belum ada listrik. Kalau kamu gunting kuku nanti dagingnya kegunting. Tapi itu dibikin dongeng jadi sebuah kepercayaan dalam pikiran. Gak boleh gunting kuku malam-malam. Siapa di sini yang gak mau gunting kuku malam-malam? Angkat tangan. Ya. Lihat, kepercayaan dalam pikiran melahirkan tindakan. Kalau kamu mau hidupmu berubah, firman Tuhan yang kamu renungkan terus menerus akan terbangun sebuah keyakinan dalam pikiranmu begini. Bahwa hidup ini yang paling benar standarnya firman Tuhan. Apapun yang kamu alami, keputusan apapun yang kamu mau ambil, kalau gak sesuai firman Tuhan, itu gak kebenaran. Setuju? Harus ada belief system yang terbangun bahwa pandangan dunia salah, pandangan firman Allah paling benar. Renungkan firman Tuhan. Sehingga menjadi sebuah keyakinan dalam pikiran yang mengubahkan kehidupan ketika kamu mulai melakukan. Yang mau katakan amin. Yang rindu hidupnya berubah katakan amin. Belajar mengenal Allah sungguh-sungguh. Punya hubungan dengan dia. Bicaralah dengan dia. Dia mau bicara dengan Anda. Firman Tuhan berkata mendekatlah kepada aku. Karena Tuhan mau mendekat kepada kita. Yang kedua. Dengar firman, baca firman. Renungkan, perkatakan dan lakukan. Bangun itu jadi sebuah kepercayaan belief system. Di alam bawah sadarmu. Yang akan melahirkan tindakan-tindakan yang sesuai firman. Dan itulah yang mengubahkan hidupmu. Saya percaya orang yang sungguh-sungguh mengenal Allah. Dan orang-orang yang sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan. Hidupnya akan berubah. Yang mau diberkati katakan amin. Kita berdoa. Kasih karunia-Mu memampukan kami. Mengerti firman. Menghidupi firman. Agar hidup kami diubahkan. Tolong kami bangkitkan rasa haus dan lapar akan kebenaran. Jemaat berdoa, minta sama Tuhan. Tuhan berikan aku rasa haus dan lapar akan kebenaran. Karena berbahagialah orang yang haus dan lapar akan kebenaran. Karena mereka akan dipuaskan kata firman Tuhan. Ubah cara hidup kami. Ubah cara berpikir kami. Biarlah firman Tuhan jadi pegangan satu-satunya standar dalam kehidupan. Di dalam nama Yesus kami berdoa.
Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan. Amen. Have a blessed Sunday. God bless you.